Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D yang merupakan jawaban paling benar. Soal nomor 1. Berikut perilaku yang menunjukkan peran serta dan tanggung jawab masyarakat terhadap lingkungan terutama sampah adalah titik-titik-titik. A. Memperbanyak penggunaan plastik. B. Membuang sampah pada tempatnya. C. Membuang sampah sembarangan. D. Mengotori sungai dengan limbah. Jawaban yang benar adalah B. Membuang sampah pada tempatnya. Soal nomor 2. UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pernyataan ini tercantum dalam titik-titik-titik. A. Pasal 31 ayat 1. B. Pasal 31 ayat 2. C. Pasal 32 ayat 1. D. Pasal 33 ayat 1. Jawaban yang benar adalah A. Pasal 31 ayat 1. Soal nomor 3. Saat belajar di sekolah, setiap siswa mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan. Contoh kewajiban siswa di sekolah adalah titik-titik-titik. A. Mendapat laporan hasil belajar. B. Patuh kepada orang tua. C. Mendapatkan pelajaran dari guru. D. Menghormati bapak dan ibu guru. Jawaban yang benar adalah D. Menghormati bapak dan ibu guru. Soal nomor 4. Pernyataan berikut yang benar tentang hak asasi adalah titik-titik-titik. Jawaban lebih dari satu. A. Hak asasi adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. B. Hak asasi dimiliki oleh setiap manusia tanpa membedakan jenis kelamin, usia, agama, dan status sosial. C. Hak asasi adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan dan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan yang Maha Esa. D. Hak asasi dimiliki oleh setiap manusia dengan membedakan usia, agama, jenis kelamin, dan status sosial. Jawabannya adalah A dan B. Soal nomor 5. Cermati paragraf berikut. Perputaran bumi dan akibatnya. Bumi kita berputar membentuk bulat 360 derajat dan membutuhkan waktu 24 jam untuk satu kali putaran. Apa tanggapan perputaran tersebut? Untuk mengetahuinya, amati bola dunia atau peta dunia serta garis yang tampak di dalamnya. Tahukah kamu, garis yang tampak pada bola dunia atau peta dunia disebut garis lintang atau paralel dan garis bujur atau meridian. Garis lintang ialah garis khayal horizontal yang melingkari bumi. Garis lintang dibedakan menjadi dua, yaitu lintang utara atau LU dan lintang selatan atau LS. Garis lintang itu dipakai sebagai pedoman untuk pembagian wilayah iklim. Inti informasi paragraf 1 pada teks bacaan di atas adalah titik-titik-titik. A. Garis lintang adalah garis khayal horizontal yang melingkari bumi yang dipakai sebagai pedoman untuk pembagian wilayah iklim. B. Bumi berputar bulat 360 derajat dan membutuhkan waktu 24 jam untuk satu kali putaran. C.
Bumi berputar membentuk bulat 360 derajat dan membutuhkan waktu 2 kali 24 jam untuk 1 kali putaran. D. Bumi berputar berdasarkan garis khayal horizontal yang melingkari bumi disebut garis lintang dan garis bujur. Jawaban yang benar adalah B. Bumi berputar bulat 360 derajat dan membutuhkan waktu 24 jam untuk 1 kali putaran. Soal nomor 6. Bacalah paragraf berikut. Karena berada di garis khatulistiwa, Indonesia mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Indonesia memiliki curah hujan relatif rendah ketika musim hujan tiba. Kondisi tersebut menyebabkan berbagai tanaman dapat tumbuh di Indonesia. Kesuburan tanah tersebut dikelola untuk berbagai kegiatan seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan. Kesimpulan yang tepat dari paragraf di atas adalah A. Indonesia mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. B. Indonesia memiliki curah hujan sepanjang tahun. C. Kesuburan tanah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. D. Tanah di Indonesia subur karena berada di garis khatulistiwa. Jawaban yang benar adalah D. Tanah di Indonesia subur karena berada di garis khatulistiwa. Soal nomor 7. Bacalah paragraf berikut. Tanaman obat keluarga atau toga sudah mulai jarang dibudidayakan. Namun bagi sebagian orang, setiap keluarga perlu membudidayakan toga. Bibit toga mudah didapatkan. Bibit toga berupa tanaman rimpang dapat diperoleh dari bahan-bahan memasak, misalnya jahe, kunyit, dan kencur. Tanaman rimpang tersebut dapat dikembangbiakkan dengan cara yang mudah, yaitu hanya dengan menanam rimpang yang sudah cukup tua. Selain tanaman rimpang, tanaman menjalar seperti sirih juga mudah didapatkan. Sirih tidak ditanam menggunakan bibit, melainkan menggunakan setek batang yang sudah tua dan berakar ditancapkan ke dalam tanah. Berikut disediakan tabel berisi informasi penting berdasarkan paragraf tersebut. Amatilah tabel berikut ini. Informasi yang tepat untuk melengkapi bagian A, B, dan C adalah A. A menjalar, B sirih, dan C stek batang. B. A rimpang, B kunyit, dan C stek batang. C. A menjalar, B jahe, dan C cara menanam. D. A rimpang, B sirih, dan C cara menanam. Jawaban yang benar adalah D. A rimpang, B sirih, dan C cara menanam. Soal nomor 8. Perhatikan judul dan gambar buklet berikut. Perkiraan informasi penting yang terdapat pada gambar di samping adalah Jawaban lebih dari satu. A. Terjadinya perbedaan waktu. B. Proses terjadinya siang dan malam. C. Terjadinya revolusi bumi. D. Penyebab terjadinya siang dan malam. Jawaban yang benar adalah B. Proses terjadinya siang dan malam, dan D. Penyebab terjadinya siang dan malam. Soal nomor 9. Terjadinya peristiwa pergantian siang dan malam merupakan akibat dari A. Rotasi bumi,
B. Revolusi bumi, C. Rotasi bulan, D. Revolusi bumi. Jawaban yang benar adalah A. Rotasi bumi. Soal nomor 10. Anton tinggal di kota Surabaya. Ia menelpon Susanti yang ada di kota Denpasar. Saat itu di tempat Anton pukul 13.00 WIB. Maka di tempat Susanti saat itu pukul ... A. 13 WIB, B. 13 WIT, C. 14 WITA, D. 14 WIT. Jawaban yang benar adalah C. 14 WITA. Soal nomor 11. Bumi berputar mengelilingi matahari memerlukan waktu 365,25 hari. Di bawah ini yang merupakan akibat dan perputaran bumi mengelilingi matahari adalah ... A. Adanya gerak semu harian matahari, B. Terjadinya siang dan malam secara teratur, C. Bumi pepat pada kutubnya, D. Terjadinya perubahan musim di belahan bumi. Jawaban yang benar adalah D. Terjadinya perubahan musim di belahan bumi. Soal nomor 12. Pernyataan berikut yang benar mengenai sistem kalender Masehi dan kalender Hijriah adalah ... Jawaban lebih dari satu. A. Kalender Masehi dihitung berdasarkan revolusi bulan. B. Kalender Hijriah dihitung berdasarkan revolusi bulan. C. Kalender Masehi dihitung berdasarkan revolusi bumi. D. Kalender Hijriah dihitung berdasarkan revolusi bumi. Jawaban yang benar adalah B. Kalender Hijriah dihitung berdasarkan revolusi bulan, dan C. Kalender Masehi dihitung berdasarkan revolusi bumi. Soal nomor 13. Perhatikan gambar bendera di bawah ini. Ikon yang terkenal dari negara berbendera di samping adalah ... A. Menara Petronas, B. Kuil Angkor Wat, C. Patung Bunda Maria, D. Patung Merlion. Jawaban yang benar adalah D. Patung Merlion. Soal nomor 14. Sektor pertanian, terutama pertanian padi, merupakan sumber pendapatan utama bagi mayoritas petani di negara ASEAN, yaitu ... A. Thailand, Vietnam, dan Filipina, B. Thailand, Vietnam, dan Kamboja, C. Singapura, Vietnam, dan Kamboja, D. Brunei Darussalam, Thailand, dan Malaysia. Jawaban yang benar adalah B. Thailand, Vietnam, dan Kamboja. Soal nomor 15. Perhatikan tabel di bawah ini. Nama negara: 1 Malaysia, 2 Vietnam, 3 Thailand, 4 Filipina. Lagu kebangsaan: P. Forward Soldier, Q. Lupang Hinirang, R. Negaraku, S. Pleng Chat Thai. Pasangan yang tepat antara nama negara dengan lagu kebangsaan ditunjukkan nomor ... A. 1Q, B. 2S, C. 3R, D. 4Q. Jawaban yang benar adalah D. 4Q.
yaitu negara Filipina dengan lagu kebangsaan Lupang Hinirang. Soal nomor 16. Pernyataan berikut yang benar mengenai negara Filipina adalah ... Jawaban lebih dari satu. A. Terletak pada pegunungan Sirkum Pasifik yang bersifat vulkanis. B. Terdapat dua pulau besar yaitu Pulau Penang dan Pulau Sebatik. C. Bahasa nasional negara Filipina adalah bahasa Khmer. D. Terdapat dua pulau besar yaitu Pulau Luzon dan Pulau Mindanao. Jawaban yang benar adalah A. Terletak pada pegunungan Sirkum Pasifik yang bersifat vulkanis, dan D. Terdapat dua pulau besar yaitu Pulau Luzon dan Pulau Mindanao. Soal nomor 17. Jika dua buah nada dimainkan secara bersama-sama, kita mengenalnya dengan istilah interval ... A. Harmonis, B. Melayu, C. Melodis, D. Merdu. Jawaban yang benar adalah C. Melodis. Soal nomor 18. Perhatikan gambar di bawah ini. Tari pada gambar di samping berasal dari ... A. Jawa Timur, B. Jawa Tengah, C. Kalimantan Timur, D. Sulawesi Selatan. Jawaban yang benar adalah D. Sulawesi Selatan. Soal nomor 19. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di samping merupakan unsur gerakan dari tari gantar, yaitu ... A. Gerakan tangan memegang kusak, B. Gerakan tangan memegang senak, C. Gerakan kaki, D. Gerakan posisi badan. Jawaban yang benar adalah B. Gerakan tangan memegang senak. Soal nomor 20. Nama tari berikut ini yang dilakukan secara berkelompok, yaitu ... Jawaban lebih dari satu. A. Tari bedaya ketawang dan tari serimpi, B. Tari kelana topeng dan tari merak, C. Tari renmo dan tari pendet, D. Tari pakarena dan tari gantar. Jawaban yang benar adalah A. Tari bedaya ketawang dan tari serimpi, dan juga D. Tari pakarena dan tari gantar. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.